Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya kita dapat berkumpul secara virtual pada acara yang luar biasa, yaitu My EduSolve x Microsoft Virtual Job Fair 2021. Perkenalkan, saya Dara dari My EduSolve yang akan memandu jalannya pada pagi hari ini. Seperti namanya, My EduSolve Virtual Job Fair ini akan diselenggarakan oleh My EduSolve dan didukung oleh Microsoft Indonesia. Virtual Job Fair yang akan diselenggarakan selama 2 hari ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta LinkedIn Indonesia. Adapun media yang turut mendukung acara ini antara lain Career Center Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jadwal Event, Radio Itjen, dan juga Radar Bandung. Telah hadir bersama kita secara virtual yang terhormat Bapak Dr. Andes Bahtiar MSI selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Bapak Anang Ristanto SEMA selaku Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Bonifasius Wahyu selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terhormat Bapak Dr. Hari Budiarto MKom IPM selaku Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang kami hormati seluruh pembicara yang akan mengisi pada webinar serta workshop yang akan terselenggara selama 2 hari, serta seluruh perwakilan perusahaan yang turut bergabung menjadi hiring partner pada acara Virtual Job Fair ini. Sebagai informasi, My EduSolve x Microsoft Virtual Job Fair 2021 bekerja sama dengan lebih dari 30 perusahaan dengan total lebih dari 400 job openings. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita panjatkan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar acara ini berjalan dengan lancar dan juga tujuan dari terselenggarakannya job fair ini dapat tercapai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dihimbau untuk tidak perlu menyalakan mikrofon. Kepada operator dipersilakan. Hadirin sekalian, kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu opening speech. Opening yang pertama yaitu dari Bapak Dr. Andes Bahtiar MSI selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Kepada Pak Bahtiar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, salam sehat selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kegiatan hari ini luar biasa sekali diinisiasi oleh anak-anak muda Indonesia
khususnya dari Medisolv yang dipimpin oleh saudari Adinda yang hebat, Stephanie Geral. Jadi ini tentu kami di tengah kesibukan kami sebagai pejabat di lingkungan di Kementerian Negeri, aparat di lingkungan negeri, kami terpaksa meng-cancel jadwal-jadwal lain ini dari memberi dukungan kepada Medisolv ini. Karena ini inisiasi yang luar biasa yang harus kita dukung. Dan salam hormat dari Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Saya selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sekali lagi apresiasi kegiatan ini. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa salah satu faktor atau variabel yang mempengaruhi situasi kebangsaan kita atau ketahanan nasional kita adalah soal-soal di bidang ekonomi, adalah soal-soal ketenagakerjaan, dan di mana soal-soal ketenagakerjaan ini ya berdampak kepada ketahanan ekonomi kita. Ini memang harus kita lakukan bersama-sama. Dengan adanya inisiatif dari Medisolv yang turut berperan serta mendukung upaya pemulihan ekonomi pemerintah, tentu Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu organisasi pemerintah yang selalu akan memberi dukungan terdepan untuk upaya-upaya baik yang dilakukan oleh masyarakat. Saya lanjutkan bahwa situasi hari ini lingkungan strategis nasional kita, slide berikutnya, itu bahwa mengelola bangsa dan negara, di slide berikutnya kalau boleh, slide berikutnya, silakan slide berikutnya. Nah, mengelola negara Indonesia yang besar ini, apalagi di keadaan normal dan di keadaan tidak normal, itu memiliki tantangan sendiri. Dalam keadaan normal saja tidak mudah mengelola bangsa yang besar seperti Indonesia ini. Kita termasuk negara yang memiliki penduduk cukup besar dan sangat besar, 272.229.372 jiwa. Jadi ada 272 juta orang manusia yang hidup di negeri ini. Manusia dan orang itu, penduduk itu hidupnya juga tersebar di pulau-pulau kita di Indonesia. Persebarannya pun tidak merata gitu. Ada daerah yang padat penduduknya, ada yang tinggal di pegunungan, tidak terkonsentrasi di satu tempat. Kemudian juga bahasanya banyak, tingkat pendidikannya juga sebagian besar juga masih pendidikan SMP, ditambah lagi dengan situasi hubungan yang terkoneksi antar pulau-pulau, kemudian pusat-pusat pembangunan itu juga masih kita perjuangkan untuk pemerataannya di seluruh daerah. Jadi mengelola bangsa yang besar seperti ini tidaklah mudah, dalam keadaan normal saja tidak mudah, apalagi dalam keadaan yang kita mengalami pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh sistem kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa, termasuk di bidang ketenagakerjaan atau di bidang ekonomi. Catatan dari BPS tahun 2021 ada 206,71 juta, jadi 206 juta penduduk yang merupakan usia kerja. Dari 272 juta tadi, itu angkatan yang usia kerjanya adalah 206 juta. Itu besar sekali usia kerjanya. Nah, bagaimana ada usia kerja, tapi misalnya kalau tidak ada pekerjaan, tentu bisa menjadi masalah nasional, masalah negara. Bahkan sejarah menunjukkan ketiadaan tenaga kerjaan dengan angkatan kerja dengan negara yang besar itu bisa menjadi masalah sosial politik dan bahkan bisa menimbulkan kekacauan sosial jika tidak terkelola secara baik. Dari data tersebut juga menunjukkan ada 140,15 juta merupakan angkatan kerja. Jadi 140,15 merupakan angkatan kerja. 9,10 juta orang Indonesia merupakan pengangguran. Jadi jumlah pengangguran itu juga tidak main-main banyaknya. Bayangkan saja kalau ada 9 juta orang berkumpul di sebuah tempat menganggur semua. Itu
benar-benar bisa menjadi ancaman bagi situasi sosial politik negara kita jika ini tidak dikelola secara baik. Nah, slide selanjutnya, bagaimana perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia setelah COVID-19? Ini juga data dari BPS tahun 2021. Dari total penduduk usia kerja tadi 206 juta merupakan usia kerja, kemudian penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 itu adalah 21,32 juta. Jadi yang usia kerja tadi itu yang terdampak COVID itu adalah 21,32 juta orang. Bayangkan saja. Atau 10,32%. Ini besar sekali. 21 juta orang yang terdampak COVID-19. Rinciannya 21 juta itu adalah 100,1,82 juta orang merupakan pengangguran karena COVID, jadi dia menganggur karena COVID tadi akibat COVID. Kemudian 0,70 atau 700.000 orang bukan angkatan kerja karena COVID-19. Kemudian 1,9 juta atau 1.390 sementara tidak bekerja karena COVID-19. Kemudian terdapat 17,41 juta, jadi 17.410.000 orang kurang lebih bekerja dengan pengurangan jam kerja. Jadi jam kerja yang terkurang itu karena COVID-19. Ini semua sumbernya dari BPS. Jadi totalnya adalah 21,32 juta orang. Jadi yang terdampak COVID-19. Ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat besar sekali. Kalau di negara lain jumlah 10 juta itu bisa satu negara itu. Kalau di negara lain. Nah, bayangkan pada situasi lain, bisa slide berikutnya, negara kita juga terdampak akibat COVID-19. Pendapatan negara juga berkurang, kemudian swasta juga sebagian besar juga tidak bisa produksi, bahkan beberapa perusahaan tutup dan seterusnya. Kemudian ada pembatasan-pembatasan aktivitas untuk mencegah penularan yang hebat yang bisa berdampak kepada masalah kesehatan, sehingga gas dan rem saya pikir yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden dalam memimpin negara di saat pandemi COVID-19, saya kira suatu bentuk leadership yang luar biasa dan diakui oleh negara-negara di dunia. Beliau adalah salah satu pemimpin, bahkan satu-satunya mungkin pemimpin di dunia yang paling besar penduduknya, gitu, yang mampu mengelola pandemi ini secara baik. Jadi negara-negara yang penduduknya besar seperti India dan beberapa negara itu relatif tidak mudah mengelola pandemi, terutama negara-negara demokrasi tapi penduduknya banyak. Nah, ini kita tidak bisa banding-bandingkan dengan China, karena China bukan negara demokrasi seperti kita. Jadi bagaimana mengelola dengan negara demokrasi di tengah pandemi COVID-19, saya kira kepemimpinan Bapak Widodo dan Pak Ma'ruf Amin memimpin negara di saat tidak terlalu baik ini, itu adalah telah mendapat apresiasi seluruh dunia. Dan di forum G20 yang kemarin, hampir seluruh negara di dunia itu ingin bertemu beliau, mendapatkan pengalaman atau pengetahuan bagaimana mengelola negara di tengah pandemi COVID-19 dengan penduduk yang sangat besar, dengan tetap dikelola dengan prinsip-prinsip dasar sebagai negara demokrasi. Nah, demikian tadi yang saya sampaikan data umum dari BPS tentang situasi ketenagakerjaan kita. Bayangkan kalau untuk mengurus 21 juta saja yang terdampak pandemi, juga masalah tenaga kerja di luar pandemi juga ada juga gitu. Jadi terdapat pandeminya sekian puluh juta, yang tidak terdapat pandemi juga bukan tidak ada masalah. Dalam keadaan normal pun tidak ada pandemi juga masalah tenaga kerja juga menjadi masalah gitu. Dan ini bukan hanya negara kita yang menghadapi itu, seluruh negara di dunia saya kira belum ada satu negara yang mampu menghadirkan pekerjaan setiap orang manusia di negaranya zero, tak ada satu pun yang menganggur. Pasti ada saja 1 orang, 2 orang, 3 orang
dan banyak orang. Yang kita lakukan adalah mengurangi itu, bagaimana menghadirkan. Tapi kalau zero itu hampir tidak mungkin gitu. Sama dengan orang kemiskinan selalu saya gitu, karena bisa juga karena sebab-sebab alamiah ini. Oleh karenanya, karena keterbatasan pemerintah dan pemerintah daerah, maka ketika ada swasta, ada masyarakat yang melakukan inisiatif untuk menyediakan peluang-peluang untuk ketenagakerjaan, ya pemerintah harus dukung, wajib mendukung, pemerintah daerah harus dukung, gitu. Justru kita mudahkan supaya tumbuh inisiatif masyarakat, karena pemerintah dan pemerintah daerah tidak mampu menghadirkan itu tenaga kerjaan, maka justru tenaga kerjaan itu yang dihadirkan oleh swasta. Nah, maka dan masyarakat. Maka ketika MyEdusolve yang dipimpin oleh Saudari Stefani dan jajarannya menginisiasi berbagai bentuk-bentuk pelatihan, berbentuk-bentuk edukasi untuk bagaimana mendidik masyarakat dan memberi peluang anak-anak kita, adik-adik kita, untuk masyarakat kita untuk mendapatkan peluang memiliki kompetensi kerja, penguasaan teknologi yang bukan hanya memiliki kualifikasi nasional, karena Microsoft Indonesia ini yang dipimpin oleh MyEdusolve ini memiliki spesifikasi yang berbeda sama sekali, dan saya tahu saya satu-satunya gitu yang bisa memberikan sertifikasi internasional gitu. Jadi kalau ikut training di Microsoft di MyEdusolve itu, sertifikasinya itu bukan berlaku di Indonesia saja, tapi berlaku seluruh dunia. Maka kemudian kami dari Kementerian Dalam Negeri melihat ini adalah potensi kekuatan yang luar biasa, yang apalagi diorganisir anak muda dengan usia 26 tahun, 24 tahun, Safira tadi mungkin baru 19 tahun itu. Ini anak muda semua yang memiliki kemampuan di bidang teknologi dan memberi peluang bagi masyarakat kita, dan beberapa inisiatif sudah dilakukan sebelumnya, dan kali ini MyEdusolve kembali hadir lagi dengan inisiatif yang berbeda, yaitu dengan membuat virtual job fair 2021. Jadi bagaimana membuat pameran tenaga kerja secara virtual yang inisiasi oleh MyEdusolve secara gratis tanpa dibayar 1 sen pun dari uang negara itu sungguh-sungguh kami atas nama Kementerian Dalam Negeri memberi apresiasi yang tinggi kepada Saudari Stefani dan kawan-kawan. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari seluruh kementerian lembaga yang juga ikut mendukung. Ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Mas Boni Pujianto PSD, Assalamualaikum Mas Boni, Direktur Pemberdayaan Informatika dan Kementerian Kominfo. Kemudian ada Dr. Hari Budiarto, MKOM IPM, Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, terima kasih. Kemudian ada juga Pak Anang Ristanto, SEMA, Kepala Biro Kerjasama Hubungan Masyarakat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Saya kira kami mengucapkan terima kasih, dan seluruh kawan-kawan pemerintah daerah yang mendukung acara ini, dan seluruh KL lainnya yang mohon maaf kalau kami tidak sebutkan, pejabat utama di seluruh kementerian lembaga. Ini benar-benar luar biasa, dan ini pembinaan teknisnya ke depan kami serahkan mungkin kepada Kominfo, Pak. Kawan-kawan dari Kementerian Informasi dan Kementerian Komunikasi Informatika sebagai pembina teknis yang mengerti dan memahami bagaimana langkah-langkah besar kita untuk membangun teknologi di Indonesia. Kami serahkan, kami minta dukungan Kominfo untuk membina lebih lanjut adik-adik kita yang tergabung MyEdusolve, Mas Boni dan kawan-kawan, dan Mas Anang, tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu mitra MyEdusolve. Saya tahu MyEdusolve selama ini sudah mendukung Kemendikbud dalam Kampus Merdeka dan banyak lain. Nah, kami sebenarnya sangat berharap Kementerian Tenaga Kerja juga ikut mendukung gitu, karena ini nyata-nyata menghadirkan tenaga kerjaan secara gratis, tidak ada 1 sen pun uang dari APBN maupun APBD. Maka saya terima kasih jajaran Pemda seluruh Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota, termasuk Badan Kesbampol jajaran saya dan Dinas Tenaga Kerja, kemudian Badan Dinas Kominfo seluruh Indonesia juga mendukung,
Dinas Pendidikan, acara ini saya tahu banyak hadir. Selanjutnya saya titipkan supaya MedSolve ini yang telah mengambil inisiatif beberapa tahun ini jalan sendiri, Pak. Saya tahu mereka jalan sendiri, berjuang sendiri, tidak ada pemerintah yang membackup dia gitu, tetapi dia tetap melakukan ini secara ikhlas. Maka saya pikir hari ini juga momentum yang baik. Ini ada adik-adik kita, anak-anak kita, namanya yang tergabung MedSolve, yang punya kemampuan dalam memiliki kemampuan di bidang pengembangan teknologi SDM kita. Saya pikir harus diberikan peluang, ruang, supaya mereka bisa lebih bersemangat lagi untuk berkarya, gitu. Dan saya kira ini contoh baik bagi anak-anak muda Indonesia. Saya pikir Kementerian Dalam Negeri nyata dan konkret, kami tidak ragu-ragu memberi surat dukungan kepada MedSolve untuk acara ini, gitu. Ini adalah kegiatan positif. Kalau kegiatan positif, Bismillah, saya Menteri Dalam Negeri atau saya siap tanda tangan, gitu, mendukung sepenuhnya. Bahkan kami tanggal 16 kemarin saya tanda tangan. Saya surati seluruh bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia untuk mendukung acara ini. Kami tidak ada keraguan untuk hal ini, untuk mendukung. Karena ini jelas-jelas kegiatan yang baik. Ya, kegiatan yang baik. Ada masyarakat, ada swasta yang melakukan secara gratis. Justru harus kita dukung, gitu. Sekali lagi, saya atas nama Kementerian Dalam Negeri mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MedSolve yang telah mengambil posisi dan yang luar biasa mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan kemampuan yang dimiliki. Sekali lagi mohon dukungan dari Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan seluruh jajaran pemerintahan nasional dan daerah untuk sekali lagi memberikan dukungan terhadap suksesnya program-program yang dikembangkan oleh MedSolve, termasuk kali ini, 2 hari ini akan melakukan job fair tanggal 19 sampai 20. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat dan sukses pelaksanaan job fair 2021 kepada MedSolve dan kita semua, dan kepada seluruh masyarakat, teman-teman pemerintah daerah, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Saya yakin MedSolve itu akan terus membantu masyarakat, bukan hanya terbatas pada 2 hari ini, tetapi juga akan membuka ruang-ruang untuk membantu masyarakat untuk memiliki sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi dan lain-lain yang sudah dilakukan sekian tahun ini. Dan ini dilakukan oleh anak-anak muda yang luar biasa dan hebat sekali. Saya terus terang malu, Pak Boni. Dari adik-adik kita ini, bahkan jadi anak-anak kita ini, mereka lebih hebat dari saya, gitu. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Terima kasih, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas dukungan serta pidato pembuka yang luar biasa dari Pak Batiar, terutama sudah memaparkan nih beberapa fakta terkait kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia, khususnya yang terdampak selama pandemi. Tentunya sangat memotivasi dan dapat menambah semangat seluruh peserta job fair kali ini. Selanjutnya, keynote speech akan disampaikan oleh Bapak Anang Ristanto, SEMA, selaku Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek. Kepada Bapak Anang Ristanto, dipersilakan. Yang saya hormati, Stefani Saputra, CEO MyEduSolve, Dr. Batiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bonifasius Wahyu, P. Master Engineering, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, panitia acara virtual Job Fair 2021 dari MyEduSolve dan Microsoft, dan juga hadirin yang sudah bergabung pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan keselamatan untuk dapat berkarya hingga saat ini. Tidak terasa hampir 2 tahun lamanya kita hidup di era pandemi COVID-19. Saat ini seluruh negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia, sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hampir semua sektor terkena dampak dari pandemi COVID-19, tidak terkecuali sektor ekonomi dan pendidikan.
Sekarang ini adalah masa yang berat bagi kehidupan kita. Bahkan pandemi COVID-19 ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan serta persoalan bagi banyak orang. Kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 juga menghadirkan persoalan-persoalan baru. Di samping tadi yang disampaikan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial, salah satu dampak yang dirasakan yaitu meningkatnya pengangguran akibat COVID-19. Dan COVID-19 ini juga menyebabkan terjadinya pengangguran bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan memegang peran yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan akan menjadi salah satu penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Pendidikan harus bersinergi dengan dunia industri atau link and match. Peran dunia industri dan pemerintah tidak akan lepas dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Di era pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19, seperti bantuan kuota internet, uang kuliah tunggal, surat keputusan bersama 4 menteri untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini. Selain itu, sekolah juga diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat. Untuk itu, mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Tidak hanya di Indonesia, kita bersama-sama dengan negara-negara yang lain yang juga menghadapi hal dan persoalan yang sama untuk bersama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita semua harus tetap bersabar dan optimis bahwa semua ini akan berlalu. Terus berdoa dan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemendikbudristek juga sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang peduli terhadap anak-anak didik kita dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada MyEduSolve dan Microsoft yang telah menyelenggarakan virtual job fair tahun 2021 ini. Kami berharap job fair ini dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan serta memfasilitasi para perusahaan yang sedang mencari pekerja atau karyawan dari angkatan kerja baik yang berasal dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi ke dalam posisi pekerjaan yang tepat sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya. Pesan kami kepada anak-anak atau saudara-saudara yang akan melamar kerja pada job fair ini agar jangan berhenti berdoa dan siap diterima kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan job fair secara virtual ini berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan oleh kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Anang atas sambutan hangat dan penuh semangatnya. Semoga dapat menginspirasi semua rekan yang sudah bergabung hari ini. Berikutnya keynote speech selanjutnya yaitu dari Bapak Dr. Engineering Hari Budiarto MKom IPM selaku Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Hari kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Baktiar dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bapak Anang dari Kementerian Dikbud dan Ristek, sahabat kami Bapak
Boni Pujianto dari Kementerian Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Saya mohon izin untuk bisa share screen. Terima kasih Bapak Ibu dan panitia dalam acara Job Fair yang diselenggarakan oleh Microsoft dan rekan-rekan dari panitia yang ada di sini. Jadi kami akan menjelaskan tentang pengembangan talenta digital di Indonesia. Kami mempunyai program dan punya roadmap mulai tahun 2021 sampai 2024. Lanjut. Jadi saat ini ini adalah landscape dari kebutuhan talenta digital Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pada slide ini, kita membutuhkan 9 juta talenta digital ini sampai tahun 2030. Jadi kalau ditarik garis mundur, maka 1 tahun itu kita harus menghasilkan sekitar 600.000 talenta digital. Terus kemudian bidangnya apa? Ya ini berdasarkan riset yang ada, ini ada 10 bidang yang dibutuhkan saat ini di Indonesia. Yang pertama adalah di bidang data analis atau data scientist, kemudian di bidang big data spesialis, kemudian di bidang AI atau machine learning, kemudian di bidang digital marketing, dan seterusnya. Jadi inilah bidang-bidang yang adik-adik yang harus dilakukan peningkatan kompetensinya, sehingga inilah yang dibutuhkan oleh industri. Next. Kita sudah mempunyai roadmap Indonesia Digital. Roadmap ini diturunkan dari instruksi Bapak Presiden tentang transformasi digital. Jadi ada 5 arahan dari Bapak Presiden tentang transformasi digital itu. Terus kemudian Kementerian Kominfo menurunkan menjadi 4 sektor. Yang pertama adalah infrastruktur digital. Kementerian Kominfo saat ini membangun sekitar 2.883 BTS di seluruh Indonesia dalam rangka untuk menutup semua lubang-lubang. Artinya semua penduduk Indonesia ini bisa mengakses internet. Ini di infrastruktur digital. Kemudian di pemerintahan digital, Kementerian Kominfo juga mendorong kepada para pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik ini menggunakan aplikasi-aplikasi atau menggunakan sarana-sarana berbasis digital agar pelayanan publik ini menjadi lebih efisien. Kemudian sektor yang ketiga adalah ekonomi digital. Jadi ekonomi digital ini menurut Bapak Presiden ada 2 bidang yang sangat strategis untuk dikembangkan yang akan mengangkat tentang ekonomi digital, yaitu bidang pariwisata. Tentunya semua kegiatan pariwisata itu harus masuk ke ruang digital. Dibangun web, dibangun aplikasi fintech dan sebagainya. Nah, ini untuk meningkatkan bagaimana pariwisata itu bisa meningkatkan perekonomian. Terus kemudian yang bidang kedua adalah e-commerce. Jadi e-commerce Indonesia potensinya sangat luar biasa. Kemudian sektor yang terakhir atau sektor keempat ini adalah masyarakat digital. Jadi masyarakat digital ini contohnya apa? Itu saat ini yang kita laksanakan acara sosialisasi tentang job fair ini adalah dalam rangka masyarakat digital. Nah, Kementerian Kominfo lanjut. Jadi Kementerian Kominfo membuat suatu konsep ya. Jadi mengapa dibutuhkan masyarakat digital? Mengapa Kominfo perlu mengembangkan talenta digital? Ini karena ada suatu permasalahan, ada isu strategis yang kita harus mengembangkan talenta digital. Jadi kalau kita lihat di gambar 1 ini, ya, itu terjadi suatu gap ya. Jadi kita melaksanakan pendidikan itu di tingkat SD, SMP, SMA dan di tingkat perguruan tinggi. Terus kemudian industri membutuhkan, maka terjadilah suatu gap ya.
lulusan dari dunia pendidikan ini tidak bisa langsung dapat bekerja. Kita membutuhkan suatu link and match. Jadi antara pendidikan dan industri itu harus bisa nyambung ya, harus bisa sinergi. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah mereka yang sudah mendapatkan pendidikan ini harus dilakukan sertifikasi yang dikatakan sebagai sertifikasi kompetensi. Tujuannya apa? Tujuannya agar tenaga-tenaga itu bisa standar kompetensinya sehingga itu langsung bisa diserap oleh industri. Jadi saat ini itu gap itu terjadi ya, baik di tingkat pendidikan menengah, di tingkat pendidikan tinggi maupun di lembaga-lembaga pelatihan atau lembaga-lembaga yang diselenggarakan untuk pelatihan mereka yang akan bekerja. Jadi ini diperlukan suatu sertifikasi dan sebagainya. Inilah cara untuk supaya link and match tadi. Jadi saat ini juga kita galakkan, Bapak Presiden pun saat ini akan mengeluarkan peraturan Presiden tentang pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Ini pun digunakan untuk bisa mengatasi terjadinya gap tadi. Jadi misalkan nanti di pendidikan tinggi, mereka yang sudah kuliah, maka harus segera bisa disertifikasi. Jadi mengikuti kuliah A, B, dan C, maka ketika mereka sudah lulus, maka tinggal mereka mengambil sertifikasi, terus kemudian ketika mereka selesai pendidikan, mereka bisa mengantongi 3 kompetensi. Dan 3 kompetensi itu, atau 4 kompetensi ya, yang adalah kompetensi yang untuk dipakai sebagai pendamping ijazah. Maka kompetensi ini sangat diperlukan profesi-profesi itu sehingga mereka bisa langsung diserap ke industri. Apalagi kalau memiliki beberapa kompetensi dan beberapa profesi. Dan itu harusnya tidak terlalu lama. Jadi selesai kuliah, mengambil mata kuliah tertentu, mereka langsung bisa mengambil sertifikasinya. Ini yang kita harapkan agar link and match ini bisa terjadi. Lanjut. Nah ini Kementerian Kominfo mempunyai pendekatan dalam membangun SDM digital itu. Kita mempunyai 3 level, yaitu basic digital skill, intermediate digital skill, dan advanced digital skill. Jadi ini ada literasi ya, biasanya yang disebut dengan literasi, target kita juga cukup banyak ya, ada 12,5 juta orang. Nanti Pak Boni mungkin akan mendetailkan tentang digital literasi. Kemudian intermediate digital skill, ini kita mempunyai kegiatan yang dinamakan digital talent scholarship. Sedangkan yang paling tingkat tinggi yaitu digital leadership academy. Kita sudah buka, ada 300 orang yang kita latih saat ini, dan ini bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang terkenal di dunia. Lanjut. Ini adalah kegiatan yang kita namakan intermediate digital skill ya, intermediate digital skill. Jadi ada beberapa akademi. Akademi ini kita buka dalam rangka jawab kebutuhan karena masyarakatnya sangat banyak segmennya, tingkatannya. Jadi kita misalnya yang pertama adalah Fresh Graduate Academy. Ini kita punya target di tahun ini itu ingin mencetak sekitar 10.000 talenta digital dengan berbagai macam tema. Jadi temanya ada 103 tema pelatihan. Jadi untuk FGA ini bagi yang lulus dari perguruan tinggi, kemudian kita latih, kemudian kita sertifikasi. Termasuk Microsoft ya, kita bekerjasama dengan Microsoft, kemudian Microsoft membuat pelatihan-pelatihan, kemudian para peserta itu setelah selesai diuji, ketika lulus ujian, mereka dapat melakukan sertifikasi. Kemudian VSGA, kalau VSGA ini khusus untuk bidang vokasi, mereka disiapkan untuk bisa bekerja, yaitu anak-anak SMK ya, siswa-siswa SMK, kemudian siswa-siswa SMK itu kita latih, kemudian kita berikan sertifikasi profesi oleh LSP. Kemudian juga kita membuat profesional academy ini digunakan untuk mereka yang sudah bekerja.
Jadi mereka yang sudah bekerja 2 tahun, kemudian ikut pelatihan, kemudian juga disertifikasi oleh perusahaan-perusahaan global, supaya mereka bisa menambah kemahirannya, keahliannya, sehingga mereka bisa bekerja di dunia global. Kemudian juga kami mensupport Kementerian Dikbudristek dengan adanya Talent Scouting Academy. Jadi kita buka melalui program MBKM dari Kemendikbud, terus kemudian para peserta itu mendaftar. Ini cukup lama programnya, sekitar 6 bulan. Jadi mereka kita latih, kemudian kita buat magang, kemudian mereka bisa klaim 1 semester, dan mereka langsung bisa mendapatkan 20 SKS. Nanti kalau mereka bagus, langsung diserap oleh industri. Kemudian ada tematik akademi, ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus kemudian ada Government Transformation Academy, ini dikhususkan untuk para pegawai negeri. Kemudian juga ada Digital Entrepreneurship Academy, kita mendidik untuk para masyarakat ini untuk menjadi wirausaha digital. Kita latih digital marketingnya dan sebagainya. Lanjut, dari hasil pelatihan-pelatihan yang ada, ini kita pada saat ini sudah kira-kira menghasilkan 100.000 pelatihan yang tersebar dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada 34 provinsi. Memang kalau kita lihat dari data yang ada, yang pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, ini pelatihannya online dan offline ya. Kalau di tingkat profesional akademi pasti online. Tapi kalau mereka di tingkat SMK ya, atau masyarakat-masyarakat yang di daerah 3T, kita biasanya melakukan secara offline. Jadi masih ada kesenjangan ya. Jadi kalau kita lihat data di sini, yang paling banyak pesertanya itu dari Jawa Barat ya. Jawa Barat pun ini banyak yang daerah Bekasi, Depok gitu ya, Tangerang gitu. Jadi sekitar Jakarta gitu ya. Nah, yang lainnya ini masih cukup kecil. Jadi kalau kita lihat dari data ini, dari Jawa Barat, terus kemudian dari Jawa Timur, ya, terus kemudian dari Jawa Tengah, ini cukup banyak. Sedangkan kalau di luar Jawa, yang paling banyak pesertanya adalah dari Sumatera Utara, sama dari Sulawesi Selatan. Jadi yang provinsi yang lainnya masih kecil. Jadi kita harapkan di tahun depan kita bisa memperbanyak para talenta-talenta digital, dan mereka juga mempunyai sertifikasi sehingga mereka bisa mudah mencari pekerjaan. Nah, jadi dengan adanya job fair yang ada sekarang ini, maka mereka punya potensi untuk bisa mendapatkan pekerjaan karena mereka sudah dilatih, sudah diberikan sertifikasi, sehingga diharapkan mereka bisa memperoleh pekerjaan itu dengan cepat. Lanjut, ini Bapak Ibu beberapa temanya, misalnya di bidang data management, ini luar biasa, ada 12.521 peserta yang sudah lulus, yang sudah siap bekerja. Jadi pendidikannya pun ada yang fresh graduate, ada yang profesional akademi, ada yang tematik akademi, ada yang untuk ASN juga kita berikan. Nah ini memang paling banyak minatnya itu ada di data science. Lanjut. Kemudian di bidang lain seperti bidang coding, yaitu software engineering, jadi ada sekitar 11.495 peserta. Dan ini juga dari berbagai daerah ya. Kemudian tema-temanya cukup banyak. Ada yang Python, kemudian ada yang programmer untuk mobile, kemudian sampai ke UI, UX dan sebagainya. Ini peminatnya cukup banyak antara data science sama software engineer. Lanjut. Kemudian juga ada tata kelola cloud, karena saat ini semua sistem itu sudah berbasis cloud, maka kita berikan juga bagaimana sih melakukan tata kelola cloud dari tingkat dasar sampai ke tingkat developing. Kemudian sampai ke tingkat bagaimana menggunakan cloud ini untuk machine learning dalam rangka untuk mendukung kegiatan AI. Jadi termasuk juga bagaimana mereka bisa membuat arsitektur untuk berbasis cloud. Lanjut. Ini bidang artificial intelligence, jadi untuk mendukung revolusi industri 4.0. Jadi pesertanya juga cukup banyak. Ini juga kita mulai dari tingkat dasar sampai tingkat mahir, ya, sampai guru-guru. Jadi
AI ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita melakukan pelatihan kepada guru SD, guru SMP agar mereka ketika memberikan pengajaran sudah dikenalkan dari tingkat dasar apa itu sih artificial intelligence dan sebagainya. Lanjut. Jadi itu Bapak Ibu kegiatan dari Kementerian Kominfo khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM di Kementerian Kominfo dalam rangka untuk mendukung ya agar Indonesia ini bisa semakin digital dan kita bisa semakin maju dan semakin banyak talenta digital dan kita harapkan bisa memenuhi yang tadi 9 juta talenta digital di seluruh Indonesia ini bisa bercetak. Demikian presentasi dari kami sangat mendukung adanya acara ini, job fair, ini juga dalam rangka untuk bisa yang kita latih ini bisa tersalurkan juga di dalam dunia kerja sehingga ekonomi kita bisa meningkat ya, tidak ada pengangguran dan sebagainya sehingga Indonesia bisa semakin maju, semakin makmur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari atas sambutan dan pesan terkait digitalisasi serta ketertarikannya dengan pendidikan dan industri kerja di Indonesia. Sangat memotivasi untuk terus mengikuti perkembangan digital agar lebih siap berkarir tentunya. Berikutnya keynote speech yang terakhir yaitu dari Bapak Dr. Insinyur Bonifasius Wahyu, PM Engineering selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Bonifasius kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Pak Bahtiar, kemudian juga Pak Anang Ristanto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Yang kami hormati Pak Hari Budiarto, selamat pagi Pak, Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, dan rekan-rekan muda yang kebetulan pada hari ini berkumpul semua. Ini suatu kebahagiaan untuk kami bisa berbagi terkait dengan apa itu literasi digital, startup, bahkan hal-hal baru yang saat ini sangat diminati oleh rekan-rekan muda. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin untuk kami share screen ya, biar lebih mudah. Oke, ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini suatu kegiatan yang luar biasa dari MyEdusolve yang pada saat ini bekerja sama dengan Microsoft untuk menyelenggarakan virtual job fair ya 2021. Tadi saya sudah melihat Pak Hari sudah memberikan bagaimana opportunity terkait dengan tenaga kerja di tahun-tahun mendatang. Opportunity yang sifatnya mendasar, dari sifatnya adalah masyarakat harus paham apa itu basic digital skill atau yang kami lebih sering gunakan adalah literasi digital. Ini adalah program masif yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia selama 5 tahun ke depan sampai dengan 2024. Kebetulan kami mulai dari tahun 2020. Yang menjangkau sejumlah 50 juta masyarakat Indonesia. Program ini setiap tahun tentunya akan menyasar sekitar 12,5 juta penduduk Indonesia untuk lebih mengenal bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi yang maju demikian pesat. Hal-hal mendasar yang kami berikan memang untuk digital literasi, karena ini sifatnya basic. Tapi ini sangat bernilai karena memiliki 4 pilar utama yang kami sharingkan, yaitu terkait dengan hal-hal yang teknikal, yaitu digital skill, ya. Kemudian ada digital safety, mengenai bagaimana masyarakat harus memperhatikan hal-hal keamanan di dunia digital. Tapi selain digital skill atau kemampuan digital dan digital safety, ada 2 hal yang saya anggap sangat penting, yaitu digital culture dan digital ethics.
budaya digital dan juga budaya atau etika digital. Sangat penting karena dunia maya atau dunia digital ini, internet pada khususnya adalah borderless. Sehingga budaya digital itu perlu dimiliki oleh setiap insan manusia Indonesia agar pada saat menjalani, mengikuti, atau mencoba, ataupun memanfaatkan teknologi informasi ini yang tanpa batas, kita tidak tergerus oleh budaya-budaya luar yang mungkin bisa memecah belah persatuan kita, ataupun memiliki paradigma yang berbeda. Kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang perlu kita jaga, karena hal itu menjaga berbagai perbedaan, multi etnis, bahkan kita memiliki bahasa yang sangat banyak, bahasa daerah, serta keragaman-keragaman lainnya. Selain itu, kita menekankan etika digital. Bukan apa-apa, masyarakat masih banyak yang gamang. Seolah-olah dunia digital adalah dunia yang berbeda dalam pemanfaatan teknologi informasi, bahkan menjadi individu yang berbeda juga. Padahal kita harus perhatikan undang-undang atau peraturan ataupun hukum yang berlaku di dunia fisik tidak berbeda dengan di dunia digital. Bagi mereka yang melakukan kriminal di dunia fisik ataupun kriminalitas di dunia digital, hukumannya akan sama. Hal-hal ini yang perlu dipahami oleh seluruh rekan-rekan generasi muda, mereka-mereka yang sekarang mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, yang saya lebih senang mengatakan, untuk memperhatikan karena jejak digital selalu ada, ya. Jadi perhatikan, jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Nah, oleh karena itu mari kita penuhi dunia digital ini dengan konten-konten positif. Nah, yang perlu kita pahami juga, kita tidak hanya mencari pekerjaan di era digital ini, tapi juga menciptakan peluang usaha. Oke, saya akan masuk terkait dengan program 1000 Startup sebagai flagship, di mana di situ adalah kita mencoba mencetak para founders untuk startup, khususnya di Kominfo adalah startup digital, namun masih banyak program lain terkait startup kreatif misalnya. Di situ bisa terkait dengan fashion, kria, kuliner, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting dipahami adalah membangun startup itu dimulai semenjak dini. Semenjak kuliah, berkolaborasi dengan rekan lainnya untuk mencari, ini seperti sebuah research, mencari problem yang ada di sekitar kita, dan kita mencari solusinya. Bersama-sama kita dalam bentuk tim, para founders ini menjadi cikal bakal untuk mewujudkan startup terhadap solusi-solusi masalah. Ya, program ini sudah cukup lama, diinisiasi di tahun 2016. Nah, kita lihat ini timelines-nya. Waktu itu sebenarnya ini adalah permintaan dari Bapak Presiden, ayo Indonesia harus menjadi tempat yang paling kondusif untuk membangun startup. Saat itu beliau mengunjungi Silicon Valley, langsung mengunjungi ada Google, Facebook, dan startup yang saat ini menjadi mendunia ya. Dari situ beliau melihat Indonesia harus mampu mencetak anak-anak muda. Tapi untuk startup tidak hanya anak muda ya, semua pun bisa ya. Dari mereka yang semenjak dini sehingga mereka yang usianya sudah lebih atau kita sebut senior citizens untuk membangun startup ya. Nah, ini bergerak, kita mulai 2017 ada beberapa kota kita jaring, startup pun kita ajak untuk bergabung, membangun startupnya, kita melakukan mentoring dan lain sebagainya. Dan tahun ini, 2021, kita mentargetkan 20 kota di Indonesia menjadi lentera dalam membangun startup tersebut. Nah, dalam membangun startup kami bagi dalam 3 kelas utama, sekolah beta ya, karena itu masih sifatnya basic knowledge.
Apa itu namanya startup? Itu pesertanya masif, pada saat tahap awal 40.000 peserta ya, tapi ini kita double tahun ini bahkan mencapai 80.000 peserta. Kemudian kita ajak di tahap 1.000 ya, namanya 1.000 startup. Kalau tadi sekolah beta lebih mengenalkan, maka di kelas 1.000 startup kita memberikan pengenalan kepada seluruh rekan-rekan calon founders. Kita melakukan di 20 kota, sekitar 20.000 calon founders untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita, kemudian kita melakukan berbagai identifikasi solusi, kemudian memvalidasi sampai akhirnya kita membuat mereka bergabung untuk membangun calon startup-nya tersebut. Ya, kemudian bagi mereka startup yang sudah bergerak 2-3 tahun, kita punya kelas yang namanya Startup Studio, di mana di program tersebut mereka sudah mulai mempersiapkan product market fit agar fit ya dengan para calon investor yang masuk. Pada saat awal mungkin mereka membangun bootstrapping ya, kita sebutnya, dari berbagai biasanya masih kita sebut sebagai self funding begitu ya. Ada masih sifatnya bootstrapping dari dana-dana yang dimiliki secara internal ataupun dari keluarga dan lain sebagainya. Pada saat inisiasi itu angel investor yang sifatnya sangat terbatas tentu mempersiapkan berbagai prototyping. Nah, manakala mereka mulai berjalan, nanti akan mengikuti proses selanjutnya yang kami bimbing. Ini ini definisi dari sekolah beta yang tadi saya sampaikan ya, gambarannya. Karena nanti akan dibimbing oleh para mentor narasumber yang sangat kompeten, memberikan gambaran bagaimana menginisiasi sekolah beta. Yang paling penting adalah di program 1.000 startup tadi. Di saat awal adalah ignition, ya, rekan-rekan para calon founders ini mengenal bagaimana perilaku, regulasi, aturan yang terkait bagaimana membangun startup. Nah, kemudian setelah itu melakukan networking. Ini gambarnya seperti ada 3 buah kepala ya, tapi sebenarnya adalah mencerminkan 3 karakter dari startup, yaitu ada para founders ini bisa melibatkan yang berbasis pada hacker ya, hustler dan hipster. Hacker tentunya yang sangat paham terkait hal-hal teknis, baik itu sifatnya melakukan programming, untuk membuat aplikasi dan lain sebagainya, hal-hal teknikal. Tapi tentu bukan hanya hal teknikal ini yang difokuskan. Ada rekannya yang bergabung sebagai hustler. Hustler ini mencerminkan mereka yang menguasai bagaimana melakukan bisnis proses yang bersifat ekonomi. Mempersiapkan bisnis modeling agar mengenerate revenue. Bagaimana melakukan valuation terhadap proses bisnis yang telah dibuat. Dan lain sebagainya, faktor-faktor ekonomi. Kemudian ada karakter ketiga, itu adalah terkait dengan hipster, namanya hipster, dia orang seni, art, suka dengan desain, karena produk yang dibuat, bisnis yang ditelurkan, ini adalah terkait solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di sekitar kita. Jadi startup itu kan problem solver ya. Para karakter dari hipster ini tentu akan mencari bagaimana produk solusi ini selain baik secara teknologi, baik secara bisnis model karena menyelesaikan masalah-masalah secara ekonominya juga valuable, dan juga secara desain, seni. Produk yang dihasilkan cocok dengan kekinian. Nah itu, di situ bertemu di tahap kedua. Kemudian dilakukan berbagai workshop untuk mengetahui hal-hal teknis dan non-teknis. Dilakukan hack sprint, melakukan brainstorming, kemudian mereka memecah ide-ide itu menjadi produk-produk prototype yang sesuai dengan desain sprintnya. Terus kita kawal untuk memasuki bootcamp, karena di situ ada 101 feedback untuk menghasilkan validasi ya, produk ini sesuai nggak dengan market. Ini dibimbing oleh para mentor.
Kemudian mereka harus di-drive bagaimana produk, UX, UI, bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian bagi mereka yang lulus, tahapan tersebut akan kami bawa ke incubation. Nah, di sini semua dikawal agar mereka benar-benar menelurkan startup-nya. Setelah itu tentunya bagi startup ini tidak hanya berkumpul di kota besar di Pulau Jawa. Kami lakukan di 20 kota seluruh Indonesia, dari bagian barat ya, dekat Sabang ada di Medan sebagai core-nya, di Toba, karena di situ merupakan kawas 5 daerah DSP, bagian dari DSP, 5 DSP. Dan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada di bagian timur, yaitu di Ambon ya, ini luar biasa rekan-rekan kita. Serta di Jayapura, kita harus membangun startup di bagian timur Indonesia melalui Papua. Nah, selain itu, kita juga memberikan di dalam timeline tadi, kita memberikan dukungan, baik sifatnya ada mentor, kita juga menyiapkan coworking space sehingga teman-teman bisa berkumpul, pendampingan secara maksimal dari 3-6 bulan, mencarikan menjadi co-founder gitu ya. Kemudian ada platformnya, feedback dari mentor, dan yang paling penting semua ini tidak berbayar. Ya, bagi mereka yang startupnya sudah mencapai 2 atau 3 tahun, kita ada kelas selanjutnya, yaitu startup studio. Ya, di sini kita akan mengawal mereka agar product market fit journey mereka fit into the market. Kenapa? Karena mereka harus menganalisis, memvaluasi, menghitung traction yang mereka miliki agar bisa menjadi menarik untuk para investor. Kami mengajak para founder-founders tersebut siap melakukan brainstorming, ada one-to-one meeting. Nah, ini ada lebih detailnya. Ada startup diagnostic, founders camp, one-on-one coaching dengan mereka-mereka yang sudah sukses dalam membangun startup-nya. Ya. Nah, ini kami dorong agar rekan-rekan muda semua tidak hanya melihat dalam perspektif kita mencari kerja, tapi bisa kita menciptakan peluang kerja dengan membangun startup ini. Nah, sebagai informasi, saat ini kita masih belum selesai pandemi, mungkin sekarang berubah menjadi endemi, ya. Tapi di saat 2020-2021, kita justru menjadi negara dengan startup terbanyak di Asia Tenggara dan menciptakan fenomenal untuk dunia. Di saat pandemi, kita mencetak ada 2 startup unicorn baru, yaitu Sendit dan Ajaib. Ini adalah startup unicorn di bidang financial. Namun sebelumnya sebenarnya ada startup yang lebih dahulu ya, kita kenal sekali, bahkan sudah memasuki Dekakon, seperti Gojek. Terus masih ada Tokopedia, itu adalah generasi pertama. Disusul generasi kedua, Bukalapak, Traveloka. Kemudian disusul juga generasi selanjutnya yang GNT dan OVO. Dan sekarang ada Sendit dan Ajaib. Dengan demikian, kami mengharapkan akan semakin banyak talenta-talenta muda Indonesia yang mengisi kebutuhan-kebutuhan, peluang tenaga kerja, bahkan menciptakan usaha untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Ayo, kita satukan keberagaman jadi kekuatan melalui teknologi digital. Karena Indonesia maju, mulai dari kamu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Boni atas pemaparannya. Semakin berkembangnya digitalisasi tadi, kita perlu memahami nih teman-teman digital etik agar tetap dapat mempertahankan culture di Indonesia. Kita juga jadi jauh lebih memahami program yang telah disiapkan oleh Kominfo untuk mendukung program-program di Indonesia tentunya.
Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Syifa Rahmawati selaku Partnership Lead dari MyEdusolve untuk menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaranya acara MyEdusolve X Microsoft Virtual Job Fair 2021. Kepada Mbak Syifa Rahmawati dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Bahtiar MSI sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bapak Anang Ristato SEMA sebagai Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Dr. Eng Hari Budiarto MKom IPM, selaku Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Bapak Dr. Insinyur Bonifasius Wahyu PM sebagai Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul pada acara di pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada penyelenggaraan acara MyEdusolve dan Microsoft Virtual Job Fair 2021. Hadirin sekalian, di tahun ini MyEdusolve menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk dapat menyelenggarakan job fair secara virtual demi mempertemukan perusahaan dengan pelamar yang telah memiliki sertifikasi internasional Microsoft untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kerjasama ini merupakan upaya MyEdusolve dan Microsoft dalam mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja, serta menjembatani skill gap atau kesenjangan antara kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja dengan kemampuan para tenaga kerja saat ini. Harapannya, dengan kehadiran pencari kerja yang telah bersertifikat ini di virtual job fair, perusahaan dapat menemukan talenta dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, melalui kegiatan ini, kami juga ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai sertifikasi profesi, khususnya sertifikasi yang mampu meningkatkan kemahiran kita dalam penggunaan software atau perangkat lunak Microsoft. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam dunia kerja, sebagian besar profesi pasti perlu menggunakan program-program dari Microsoft yang saat ini sudah menjadi standar global. Selain itu, kita sebagai talenta Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Untuk mencapai hal tersebut, kami percaya bahwa sertifikasi bisa menjadi alat bantu yang sangat signifikan agar kita bisa terus memperbaiki diri dan berdaya saing. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini, saya Syifa Rahmawati mewakili MyEdusolve ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari semua pihak. Terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga LinkedIn Indonesia, hingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Dukungan ini sangat berarti bagi MyEdusolve untuk terus berinovasi dan mewujudkan dampak positif bagi Indonesia. Di virtual job fair ini, kami berhasil menjalin kerjasama dengan lebih dari 25 perusahaan dengan total lebih dari 400 posisi yang terbuka untuk job seeker yang sudah bersertifikasi Microsoft. Selain jobs opening, kami juga menyediakan rangkaian webinar, workshop, dan diskusi panel yang diadakan secara gratis untuk masyarakat umum. Melalui rangkaian acara publik tersebut, kami berharap para peserta bisa mendapatkan banyak wawasan baru dan tentunya menambah kesiapan untuk meraih karir impian. Semoga acara ini dapat terselenggara dengan lancar dan sukses serta dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Syifa Rahmawati atas pesan yang telah disampaikan. Semoga segala harapan dan tujuan kita dapat tercapai serta rangkaian acara tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan berakhirnya sesi sambutan atau keynote speech pada pagi hari ini, maka acara MyEdusolve X Microsoft Virtual Job Fair 2021 telah resmi dibuka.